Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai Ulo Dumung Tunggon. Cerita misteri ini bersumber dari Gundul Silir. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Ulo Dumung Tunggon. Jangan mengusik, apalagi melukai, kau akan terbunuh. Ini kisah waktu aku masih SD. Kayaknya kelas 2 SD. Kisah salah satu temanku sekelas dan ibunya. Hari itu cuaca cukup terik. Sudah lama tidak turun hujan. Karena sudah masuk waktu musim kemarau. Desaku cukup banyak yang kesulitan mendapatkan air. Karena sumur-sumur mereka kering. Di desaku pun jauh dari sungai. Karena wilayah kami pegunungan dan perbukitan. Sumur-sumur kami pun dalam. Banyak warga yang membeli air pada warga kampung lain yang sumurnya tidak mengering. Dulu, biasanya warga kampung membeli air menggunakan selang air yang sangat panjang. Dari rumah penjual air ke rumah warga yang akan membeli. Sehingga penjual atau pembeli air harus menarik selang air terlebih dahulu sebelum menyalakan pompa agar air mengalir. Menjelang sore hari, ibu atau Ibu Ina, salah satu teman perempuanku, nikah, kehabisan persediaan airnya. Seperti warga yang lain, Ibu Ina segera menuju rumah warga yang menjual air untuk memesan air dan menarik selang air ke rumahnya. Air yang dibeli Bu Ina sudah mengalir sekitar 1 jam, tiba-tiba berhenti. Ibu Ina bergegas ke rumah penjual air. Apakah pompanya mati? Di perjalanan, Ibu Ina juga memeriksa selang air, kalau saja ada yang lepas pada sambungannya. Waktu itu sudah menjelang maghrib. Ibu Ina bersama satu tetangganya yang akan memesan air setelah Ibu Ina, atau bergantian kalau Ibu Ina sudah selesai. Rumah warga yang menjual air ini cukup jauh dari rumah Ibu Ina, sekitar 500 meter lebih, yang menyeberangi 2 jalan kampung, yang di antara jalan tersebut ada hamparan sawah untuk menuju rumah warga yang menjual air. Harus melewati jalan pematang sawah. Selang air pun dilewatkan di jalan pematang sawah tersebut. Karena itu, jalan terdekat satu-satunya. Jika menempuh jalan kampung, biasanya akan sangat jauh dan memutar. Ibu Ina dan tetangganya berjalan di jalan sawah tersebut sambil memeriksa selang air. Tapi mereka lupa membawa senter atau penerangan. Karena jika hari semakin gelap, jalan itu sudah cukup gelap karena tertutup bayangan dari tanaman sawah atau rerumputan yang sudah tinggi. Apalagi waktu sudah hampir maghrib, sekitar jam 5:30 sore. Setelah menyelesaikan urusannya dengan warga penjual air yang ternyata pompanya mati sendiri, maka Ibuna dan tetangganya kembali pulang dan melewati jalan di tengah sawah kembali. Tepat maghrib, mereka berdua melewati sawah. Hampir sampai ke jalan kampung seberang sawah, tiba-tiba Ibu Ina menginjak sesuatu. Dia kira itu selang air yang terinjak olehnya. Namun, setelah dilihat oleh Ibu Ina, ternyata beliau menginjak badan ular yang berwarna hitam. Yang dilihat Ibu Ina, ada 2 ular hitam yang saling berbelit. Refleks, Ibu Ina menghindar dan mengangkat kakinya. Namun naas, salah satu ular itu menggigit kaki Ibu Ina. Seketika, Ibu Ina langsung menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan gigitan ular yang cukup besar tersebut. Dari pengakuan Ibu Ina waktu itu,
kedua ular sebesar pergelangan orang dewasa. Ibu Ina masih berusaha melepaskan gigitan ular tersebut dan meminta tolong kepada tetangga yang bersamanya untuk membantunya. Tapi tetangga yang bersama Ibu Ina malah terlihat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Ina. Dari pengakuan tetangga yang bersama Ibu Ina, saat itu dia tidak melihat apapun di situ. Dia hanya melihat Ibu Ina kesakitan dan tampak bergelut dengan kaki bawahnya sendiri. Entah karena gelap atau memang tetangga yang bersama Ibu Ina tidak melihat apa-apa. Karena teriakan meminta tolong Ibu Ina kepada tetangga itu, si tetangga itu hanya langsung menarik naik Ibu Ina ke jalan kampung yang sudah dekat, sekitar 2 meteran saja. Walaupun dia masih kebingungan dan tidak melihat apapun, tetangga itu memapah Ibu Ina yang tampak sangat kesakitan untuk kembali ke rumahnya. Sampai di rumah, kaki Ibu Ina masih terlihat biasa, hanya ada sedikit luka sobek di kaki bawahnya. Namun tidak seperti bekas gigitan taring ular biasanya. Ibu Ina hanya berbaring di tempat tidur dan masih kesakitan. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba kaki Ibu Ina yang terluka menghitam sampai pergelangan kakinya. Ibu Ina semakin kesakitan dan meminta Nika dan kakaknya untuk meminta bantuan tetangga. Ibu Ina memang hanya tinggal berdua dengan kedua putrinya. Aku kurang ingat suami Ibu Ina berpindah atau sudah meninggal. Karena disuruh ibunya, Nika dan kakaknya segera ke rumah tetangga untuk meminta tolong. Mereka mengetuk pintu rumah-rumah tetangga yang sudah tertutup karena sudah malam. Waktu dulu, tahun 1999, kalau sudah jam 9 malam, hampir semua warga sudah bersiap tidur dan menutup pintu rumah mereka. Setelah beberapa kali Nika dan kakaknya mengetuk pintu tetangganya, akhirnya ada tetangganya yang keluar dan mau membantu Ibu Ina. Dia melihat kondisi Ibu Ina di rumahnya, tapi nampaknya Ibu Ina sudah sangat lemah. Karena agak bingung dan harus bagaimana, tetangga ini memanggil tetangga-tetangga yang lain untuk membantu Ibu Ina dan juga memanggil bapak-bapak yang sudah bersiap akan berunda malam. Malam itu ada yang menyarankan kaki Ibu Ina diikat sampai batas yang sudah menghitam itu, dan Ibu Ina ditidurkan di luar rumah. Orang-orang dulu percaya jika digigit ular, orang yang digigit harus diletakkan di luar rumah terlebih dahulu, sampai terkena hawa malam, atau sampai racun ular bisa keluar sendiri. Entah bagaimana kejelasannya, aku juga kurang paham sampai sekarang. Jadi, malam itu, Ibu Ina tidur di teras rumah dan dijaga para tetangga. Ibu Ina juga menceritakan kepada tetangga-tetangga dan bapak-bapak ronda apa yang dialaminya dan apa yang dilihatnya saat di sawah tadi sampai bisa terluka seperti itu. Waktu sudah tengah malam, tetangga bergantian menjaga Ibu Ina. Bapak-bapak ronda izin sebentar untuk menjalankan tugas mereka berkeliling kampung. Sekitar jam 1 malam, para tetangga yang menjaga Ibu Ina dikagetkan dengan suara Ibu Ina yang terbangun dan mengerang kesakitan. Tetangga segera memeriksa keadaan Ibu Ina. Ternyata kedua kaki Ibu Ina sudah menghitam sampai lutut hampir ke paha. Semua orang menjadi panik. Bapak-bapak ronda dipanggil kembali untuk datang ke rumah Ibu Ina. Mereka sepakat akan membawa Ibu Ina ke rumah sakit daerah. Namun saat itu sudah larut malam dan tidak ada yang memiliki kendaraan. Hanya sepeda yang mereka miliki. Itu hanya akan memperparah keadaan Ibu Ina jika naik sepeda. Apalagi rumah sakit cukup jauh. Semua klinik juga sudah tutup. Hanya ada tetangga beda kampung yang memiliki angkot
agar bisa membawa Ibu Ina ke rumah sakit. Tapi sayangnya, saat itu yang memiliki angkot tidak berada di rumah. Alhasil, semua menunggu pagi untuk membawa Ibu Ina ke rumah sakit. Mereka berusaha meredakan sakit dan melakukan hal lain agar Ibu Ina tenang kembali. Ibu Ina saat itu juga mengatakan bingung dengan biayanya kalau dirinya dibawa ke rumah sakit. Pasalnya, Ibu Ina tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Karena selama ini Ibu Ina bekerja sendiri di pabrik untuk membiayai kedua putrinya yang masih kecil. Kadang untuk makan mereka kesusahan. Ditambah lagi, dulu tidak ada bantuan kesehatan dari pemerintah seperti saat ini. Apalagi Ibu Ina pendatang di kota ini. Ya, Nika temanku datang ke sini saat masih kelas TKP. Dia dari kota yang berbeda, dari sebuah desa selatan Jawa. Aku kurang ingat di mana letaknya. Kembali ke Bu Ina, setelah dijaga semalaman oleh para tetangga sampai subuh, dari salah satu bapak ronda mendatangi lagi warga dari kampung yang berbeda yang memiliki kendaraan angkot untuk membantu Ibu Ina dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, orang itu sudah ada di rumah. Sesegera mungkin mereka membawa Ibu Ina ke rumah sakit. Namun, setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan ini sudah terlambat karena racun sudah menyebar ke seluruh tubuh, terutama ginjal dan hati. Hampir separuh tubuh Ibu Ina dari kaki bawah sampai ke lutut sudah menghitam. Akhirnya, tetangga memutuskan untuk membawa pulang lagi Ibu Ina ke rumahnya. Sampai di rumah, kerabat Ibu Ina sudah datang, tidak banyak. Karena pada tahun itu, sulit untuk datang ke kota dan membutuhkan biaya besar. Tahun setelah krisis moneter, kondisi Ibu Ina sudah semakin lemah. Sudah tidak sanggup bicara, hanya mengedipkan mata. Separuh badan Ibu Ina yang menghitam juga sudah lumpuh, tidak bisa bergerak. Pagi itu, kabar Ibu Ina yang tergigit ular dan sudah menghitam separuh sudah terdengar ke seluruh kampung dan kampung-kampung sekitarnya. Banyak warga yang berdatangan ingin melihat dan membantu Ibu Ina. Bahkan ada orang pintar yang datang dan menerawang kondisi dan kisah di balik kondisi Ibu Ina yang semakin memburuk ini. Konon, orang pintar tersebut mengatakan bahwa Ibu Ina ini tidak digigit oleh ular biasa. Ular itu adalah ular penunggu sawah itu, sejak lama yang dulu tinggal di pohon bambu di tengah sawah dekat jalan pematang sawah tersebut. Namun, rimbunan bambu tersebut sudah dipotong habis. Orang pintar itu mengatakan, ular yang menggigit Ibu Ina itu marah ke Ibu Ina karena menginjak badan pasangannya saat mereka berkawin. Ular itu mengatakan mereka berdua atau sepasang ular itu sebenarnya jelmaan dari siluman ular atau jelmaan jin. Jadi, ketika Ibu Ina digigit ular, kenapa Ibu Ina melihat ularnya, sedangkan tetangganya yang bersamanya itu tidak melihat apa-apa? Itu karena ular itu jelmaan jin, di mana dia hanya akan terlihat oleh manusia yang mengusik ular tersebut, walaupun tidak sengaja. Dari penuturan ibuku yang saat itu ikut menjenguk Ibu Ina di rumahnya. Bukan ikut-ikutan orang-orang kampung ibuku ya, tapi karena memang ibuku dan Ibu Ina itu juga berteman seperti aku dan Nika. Sekolah TK bersama. Bahkan dulu, karena Ibu Ina sibuk bekerja, ibuku sering membantu keperluan Nika dan kakaknya saat ada keperluan di sekolah. Ibuku mengatakan si orang pintar tersebut katanya mencoba berkomunikasi dengan siluman ular tersebut agar mau memaafkan Ibu Ina
dan mengambil kembali bisa ular yang masuk ke tubuh Ibu Ina. Kurang lebih percakapan orang pintar dan jelmaan siluman ular itu yang diceritakan ibuku kepadaku begini. Ular, sebelumnya aku permisi meminta maaf untuk saudaraku ini ke dirimu. Saudaraku ini tidak sengaja menginjak badan istrimu karena kamu dan istrimu berkawin dekat jalan manusia. Maafkan ya. Tidak bisa. Aku tidak sudi memberi maaf orang yang membuat sakit istriku. Matanya tidak dipakai saat jalan. Istriku jadi kesakitan. Lah namanya manusia biasa, ia sulit melihat dirimu yang jelmaan, apalagi jalannya gelap. Tolonglah diberi maaf. Kasihan ini. Anaknya masih kecil-kecil, tidak ada orang tua lainnya. Tidak, aku tidak akan memberikan maaf. Biar, mau aku bawa ke kerajaanku. Mau aku jadikan budak. Jangan dibawa saudaraku. Sudah, nanti tempat tinggalmu tidak akan diusik manusia lagi. Tapi dirimu dan bangsamu, jangan mengganggu manusia lagi. Sudah tidak bisa, aku tetap tidak terima. Cerita ibuku tentang percakapan orang pintar yang dipanggil dengan ular penunggu itu berakhir dengan ketidakpastian. Sepertinya ular itu tetap tidak mau melepaskan Ibu Ina. Matahari sudah mulai sedikit naik ke atas dibandingkan fajar tadi. Waktu sudah sekitar 6:30 pagi. Orang-orang semakin banyak yang datang ke rumah Ibu Ina. Banyak warga yang mendoakan. Bahkan ada yang memanggil ustadz dari kampung sebelah untuk mendoakan Ibu Ina. Namun kondisi Ibu Ina semakin memburuk. Bahkan dia sudah tidak sanggup membuka matanya. Nafasnya pun semakin melemah. Nika dan kakaknya hanya bisa menangis terseduh di samping ibunya. Sungguh, waktu itu aku juga merasakan kesedihan Nika, tapi aku tidak bisa datang ke rumahnya. Karena orang-orang dewasa melarang anak-anak untuk mendekat ke rumah Ibu Ina. Sudah berbagai upaya dilakukan keluarga Ibu Ina dan warga, tapi semua tidak membuahkan hasil. Sekitar jam 9 pagi, Ibu Ina mengembuskan nafas terakhirnya. Tangis dan teriakan anak-anaknya semakin kencang. Warga yang menyaksikan pun ikut terlalu dalam kesedihan. Banyak yang merasa khawatir dengan nasib kedua putri Ibu Ina yang masih kecil. Saat masih ada Ibu Ina pun mereka kekurangan. Bagaimana tanpa ibu mereka? Kabar meninggalnya Ibu Ina segera disiarkan melalui pengeras suara musola terdekat. Seluruh kampung juga sudah mendengar kabar ini. Warga segera bergegas untuk mempersiapkan pemakaman Ibu Ina. Warga-warga yang lain juga segera datang untuk bertaksiah. Bahkan, sampai warga dari kampung-kampung lain juga ikut bertaksiah. Pemakaman Ibu Ina berjalan dengan lancar. Tapi kesedihan anak-anaknya masih begitu terasa. Mereka hanya bisa terus terdiam dan meneteskan air mata mereka. Bahkan, Nika dan kakaknya tidak mau makan atau minum. Warga sungguh iba pada kakak beradik ini. Mereka berusaha membujuk Nika dan kakaknya agar mau makan ataupun minum. Sekitar 2 atau 3 hari setelah meninggalnya Ibu Ina, Nika sudah berangkat ke sekolah. Aku dan teman-teman sekelas masih khawatir dengan keadaannya. Walaupun waktu itu kami masih sangat kecil, kelas 2 SD. Tapi kami sudah sangat mengerti bagaimana ditinggal pergi orang tua. Apalagi dengan cara yang tragis seperti itu. Aku dan teman-teman sekelas berusaha menemani dan menghiburnya. Karena Nika tampak sangat murung. Bahkan dia tidak mau bicara dengan kami. Tidak menjawab pertanyaan kami ataupun ibu guru wali kelas kami.
Dia hanya diam dengan pandangan kosong. Sampai bel sekolah berbunyi, tanda dimulainya pelajaran. Pelajaran sekolah berjalan lancar. Kami semua memperhatikan apa yang diajarkan ibu guru waktu itu. Sudah sekitar 1 jam pelajaran berlangsung. Tiba-tiba Nika menangis sangat keras dan teriak-teriak sambil menunjuk tangannya ke arah pintu kelas. Sontak, kami semua terkejut dan ketakutan. Ibu guru segera mendatangi Nika yang menangis histeris dan berteriak. Ibu guru berusaha menenangkannya, namun Nika tetap menangis dan menunjuk ke arah pintu, dan sesekali menutup mata dengan kedua tangannya. Karena khawatir, ibu guru meminta tolong guru olahraga laki-laki untuk mengantarkan pulang Nika. Nika masih tidak berhenti menangis. Kami semakin takut dan khawatir. Karena dari sikapnya, dia seolah melihat sesuatu di pintu kelas yang membuatnya sangat takut. Entah karena kesedihannya yang begitu mendalam, karena ditinggal ibunya, atau memang dia melihat sesuatu di depan pintu kelas. Ya, waktu itu aku juga tidak paham, karena kepekaanku pada hal yang tidak kasat mata saat itu, pada tahap sering ketempelan dan sakit. Atau bagaimana aku juga kurang ingat. Setelah Nika diantar pulang ke rumahnya, dan diizinkan ibu guru untuk tidak berangkat ke sekolah beberapa hari lagi, kami masih sangat takut. Dari kejadian Nika yang menangis histeris itu, ibu guru berusaha membuat kami tidak ketakutan ataupun khawatir. Ya, karena kami masih anak-anak, pasti takut melihat temannya menangis seperti itu. Setelah kejadian Ibu Ina, jalan pematang sawah yang dilewati Ibu Ina ditutup dan tidak boleh dilewati lagi. Penjual air harus tetap membentangkan selang airnya agar warga yang akan membeli air tidak harus menyeberang sawah untuk menarik selang. Sampai sekarang, sawah ini tidak pernah dijamah untuk dijadikan jalan lagi. Sekarang menjadi rawa-rawa pembuangan air warga yang ditumbuhi semak belukar dan beberapa pohon pisang. Warga sudah membuat jalan lain berpaving blok berjarak 200 meteran dari sawah tersebut. Oh iya, SD saya juga masih SD yang sama. Yang saya ceritakan di tweet saya sebelum-sebelumnya, pernah mendengar suara tangisan terseduh di ruang kelas 3. Sekolah yang berada di komplek pemakaman Cina tua, yang dekat dengan krematorium atau tempat pembakaran mayat di SMG. Oh iya, setelah kejadian itu, Nika akhirnya tidak melanjutkan sekolah di SMG lagi. Dia pindah sekolah di desanya. Dia dan kakaknya akan tinggal bersama bibinya atau adik perempuan ibunya. Semenjak itu, aku tidak pernah bertemu Nika. Bahkan dia tidak berpamitan denganku. Aku pernah mendengar kabar dari tetangga-tetangganya dulu. Nika kembali ke SMG untuk tinggal di SMG lagi. Itu sekitar 10 tahun setelah ibunya meninggal. Sebenarnya aku sangat rindu. Mungkin kamu membaca ceritaku ini, Nika. Dimanapun kamu berada, aku rindu. Maaf sebelumnya menceritakan ini. Aku hanya ingin menekankan hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.